Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Yoga dengan NIM akhir 024. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan sebuah presentasi dari mata kuliah Sistem Operasi Tenaga Listrik. Pada presentasi kali ini, saya akan membuat 3 topik, yaitu Power Generation, Generation Capability Curve, dan Generation Excitation System. Yang pertama yaitu Power Generation. Definisi dan prinsip dasar power generation. Power generation atau pembangkit tenaga listrik adalah sistem proses mengubah energi primer menjadi energi listrik yang dapat disalurkan ke konsumen. Energi primer ini bisa berupa energi panas, energi mekanik, atau energi alam seperti air, angin, dan cahaya. Prinsip dasarnya berdasarkan hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Berikutnya yaitu prinsip dasar induksi elektromagnetik, yaitu menggunakan hukum Faraday. Hukum Faraday yaitu ketika magnet bergerak memotong lilitan kawat, maka akan timbul tegangan listrik yang berbentuk gelombang sinusoid AC. Perubahan flux magnet menghasilkan tegangan bola-balik dengan polaritas yang berubah-ubah. Inilah prinsip dasar dari semua pembangkit listrik. Selanjutnya yaitu komponen utama generator. Ada dua, yaitu ada rotor dan stator. Untuk rotor sendiri yaitu bagian berputar biasanya berisi kumparan medan atau magnet permanen. Yang kedua ada stator, bagian diam yang berisi kumparan armatur untuk menangkap tegangan induksi. Lalu yang kedua yaitu ada rotor pada generator sinkron. Jadi ada dua, di sini ada cylindric rotor dan silent pole rotor. Yang pertama yaitu cylindrical rotor, yaitu berbentuk silinder dan halus, biasanya digunakan pada generator dengan kecepatan tinggi, misalnya di pembangkit listrik tenaga uap. Rotor ini memiliki field winding yang dimasukkan ke dalam alur pada permukaan rotor. Yang kedua adalah silent pole rotor. Rotor ini memiliki kutub magnet menonjol yang mudah dikenali karena berbentuk tidak simetris. Biasanya digunakan pada generator dengan kecepatan rendah. Yaitu komponen generator, stator. Stator adalah bagian diam dari generator yang berisi stator core dan kumparan armatur. Pada kumparan ini, tegangan listrik diinduksi akibat berputar medan magnet dari rotor. Stator terbuat dari laminasi baja silikon untuk mengurangi rugi-rugi arus eddy current. Yang kedua yaitu hubungan kecepatan dan frekuensi dengan rumus yang pertama F P kali N per 120. F-nya yaitu frekuensi listrik, P jumlah kutub, dan N adalah kecepatan putaran rotor. Boleh dilihat jika pada gambar tersebut, jika 20 volt rotor itu menggunakan 360 rpm dan 40 volt rotor dengan frekuensi 60 Hz itu menggunakan N-nya yaitu 1800 rpm. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pembangkit. Jenis-jenis pembangkit sini ada dua, non-renewable dan renewable. Yang non-renewable yaitu seperti PLTU, pembangkit tenaga uap menggunakan batu bara atau minyak untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin. Yang kedua yaitu PLTG, pembangkit listrik tenaga gas menggunakan turbin gas umumnya fleksibel dan dapat dioperasikan dengan cepat. Yang ketiga yaitu PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan energi yang sangat besar dan bersih dari emisi karbon. Untuk yang renewable yaitu seperti PLTA, pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan aliran air dari sungai atau waduk untuk menggerakkan turbin air. Yang kedua ada PLTS, menggunakan panel fotovoltaik untuk mengubah cahaya matahari langsung menjadi listrik. Yang ketiga yaitu PLTP, memanfaatkan energi angin untuk memutar turbin. Yang keempat adalah panas bumi atau geothermal, memanfaatkan energi panas dari perut bumi yang relatif stabil sepanjang tahun. Untuk alur operasi tenaga listrik, alur sistem tenaga listrik dimulai dari energi primer, seperti batu bara, gas, air, atau panas bumi yang digunakan untuk memutar turbin. Turbin ini kemudian memutar rotor, generator, sehingga energi mekanik berubah menjadi energi listrik. Dari generator, listrik masuk ke transformator step up yang berfungsi menaikkan tegangan dari menengah, misalnya 13,8 kV menjadi tegangan tinggi 150 kV atau lebih. Selanjutnya yaitu untuk yang kedua yaitu generation capability curve. Definisi untuk capability curve yaitu capability curve adalah grafik yang menggambarkan kemampuan sebuah generator sinkron dalam menghasilkan daya nyata P dan daya reaktif Q secara aman. Grafik ini biasanya berbentuk menyerupai huruf D sehingga sering disebut juga D curve. Seperti yang maaf. Terus untuk definisi capability curve-nya yaitu hubungan antara daya aktif MW, daya reaktif MVAR, dan daya semu. Di sini seperti yang digambar, MVA itu berbanding lurus dengan MVAR dan MW.
dengan rumus power faktornya PS per P per S sama dengan MB per MVA sama dengan cos I. Itu. Untuk MB sendiri yaitu daya nyata yang dipakai untuk kerja nyata, misalnya memutar motor atau menyalakan lampu. MVR, daya reaktif yang berfungsi untuk membangkitkan medan magnet pada peralatan listrik. Yang ketiga ada MVA atau daya total, yaitu gabungan antara daya aktif dan daya reaktif. Faktor yang membentuk capability curve ada 4 faktor utama yang menentukan bentuk capability curve sebuah generator, yaitu yang pertama adalah batas arus stator, arus maksimum yang dapat dialirkan pada kumparan stator. Yang kedua ada batas arus rotor excitation, rotor generator menerima arus DC dari sistem eksitasi. Yang ketiga adalah batas under excited. Batas ini berlaku ketika generator terlalu banyak menyerap daya reaktif, Loki negatif. Yang keempat adalah batas primer mover, kapasitas mekanik dari turbin atau mesin penggerak juga, membatasi daya nyata maksimum yang dapat dihasilkan generator. Lalu interpretasi capability curve. Dalam curve kemampuan daerah aman operasi generator ditunjukkan dengan area dalam kurva generator dapat bekerja secara terus-menerus pada kondisi ini tanpa menimbulkan kerusakan pada daerah overexcited. Generator berfungsi seperti kapasitor, yaitu menyuplai daya reaktif ke sistem dan membantu menaikkan tegangan jaringan. Kasih capability curve. Curve kemampuan generator digunakan oleh operator untuk menentukan titik operasi yang aman dan optimal. Dengan curve ini, operator dapat mengetahui batas daya nyata dan reaktif yang bisa dihasilkan tanpa membahayakan mesin. Selain itu, capability curve juga berperan penting dalam menjaga faktor daya sistem agar tetap sesuai standar. Biasanya sekitar 0,8 hingga 1. Selanjutnya yaitu generation excitation system. Ya. Definisi sistem eksitasi yaitu adalah sistem yang bertugas menyediakan arus DC ke kumparan rotor generator sinkron. Arus eksitasi ini menghasilkan medan magnet yang sangat penting dalam proses pembangkitan listrik, karena tanpa tegangan listrik tidak bisa diinduksi pada stator. Sistem eksitasi juga mengendalikan besarnya daya reaktif yang dihasilkan generator dan menjaga agar tegangan keluaran tetap stabil. Ya, komponen utama sistem eksitasi itu memiliki 3. Yang pertama yaitu sumber arus DC yang dapat berupa generator kecil tambahan, PMG pemanen magnet generator atau pasokan dari sistem eksternal. Kedua yaitu ada AVR atau automatic voltage regulator, yaitu pengatur otomatis yang mengatur arus eksitasi berdasarkan tegangan terminal. Lalu yang ketiga yaitu perangkat proteksi dan kontrol tambahan seperti over excitation limiter atau OEL yang mencegah rotor menerima arus eksitasi berlebih. Selanjutnya itu jenis-jenis sistem eksitasi itu ada 3. Yang pertama yaitu DC excitation system, yaitu sistem lama yang menggunakan generator DC dengan sikat dan slip ring. Sistem ini kini jarang digunakan karena membutuhkan perawatan intensif. Yang kedua yaitu AC excitation system atau dikenal dengan brushless exciter. Sistem ini menggunakan generator AC kecil yang dihubungkan ke rotor melalui dioda putar. Yang ketiga yaitu static excitation system. Sistem ini yang mengambil suplai langsung dari terminal generator, kemudian menyerahkan arus AC menjadi DC untuk diberikan ke rotor. Fungsi sistem eksitasi, fungsi utama yaitu menjaga agar tegangan generator tetap stabil meskipun terjadi perubahan beban. Selain itu, sistem eksitasi juga mengendalikan daya reaktif yang dihasilkan atau diserap oleh generator. Hal ini sangat penting untuk menjaga faktor daya sistem kestabilan tegangan jaringan. Yaitu adalah peran AVR, automatic voltage. AVR atau automatic voltage regulator adalah komponen inti dalam sistem eksitasi. AVR berfungsi membaca tegangan terminal generator melalui sensor, kemudian membandingkannya dengan nilai set point yang telah ditentukan. Jika tegangan lebih rendah dari set point, AVR akan mengambil arus eksitasi. Sedangkan jika tegangan terlalu tinggi, AVR akan menguranginya. Lalu peran AVR yaitu blok diagram sistem eksitasi seperti yang ada di gambar sebelah, yaitu tegangan stator diukur melalui VT, lalu dibandingkan dengan nilai set point di AC voltage controller. Field voltage regulator mengatur besarnya arus eksitasi dengan memberikan firing signal ke thyristor. Thyristor mengarahkan arus arus AC menjadi arus DC yang disuplai ke kumparan rotor. Dengan begitu, medan magnet rotor terbentuk dan besarnya bisa dikendalikan secara otomatis oleh AVR.
Kesimpulannya yaitu dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pembangkit tenaga listrik adalah proses penting yang mengubah energi primer menjadi energi listrik dengan manfaat generator sinkron. Generator harus beroperasi dalam capability curve agar aman dan efisien, di mana curve tersebut menjadi batas kombinasi daya nyata dan daya reaktif. Sistem eksilasi khususnya dengan bantuan AVR berperan vital dalam menjaga tegangan, mengatur daya reaktif, serta mendukung stabilan sistem tenaga secara keseluruhan dengan ketiga aspek. Ini listrik dapat diproduksi dan disalurkan ke konsumen secara stabil, andal, dan efisien. Terima kasih presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.